Saya ingin menyapa kita semua dengan sebuah pantun dulu. Mudah-mudahan ya mengingatkan kita akan besarnya kasih Tuhan. Pantunnya demikian. Kembang merekah, daunnya putus. Tiada berduri, warnanya merah. Memang indah bersama Yesus, setiap hari kasih-Nya melimpah. Ibu Bapak, Saudara dan Saudariku yang terkasih, selamat pesta Santo Petrus dan Paulus. Saya tadi intip-intip sedikit nama-nama yang ada di Zoom ini, ternyata saya tidak menemukan nama Paulus untuk laki-laki atau Petrus, atau Paulina untuk perempuannya, atau bisa juga Petra untuk perempuannya. Kalaupun ada, saya mengucapkan selamat ya merayakan pesta nama untuk Ibu Bapak dan Saudara dan Saudariku yang terkasih. Seperti yang Ibu Yulce katakan tadi, bahwa tema malam ini yang menarik dan juga menantang. Menarik dan menantang karena memang itu berhubungan dengan duet dan duel. Wah, kalau duet itu berdua ya. Kalau duel itu wah berarti yang berhubungan dengan fisik dan semuanya seperti pertarungan saja. Tetapi mari saya mengajak kita semua dalam doa-doa kita untuk melihat bagaimana Santo Petrus dan Paulus mereka berdua, itu dua tapi satu. Dan saudara dan saudariku yang terkasih, saya ingin bertanya dulu sebelum langsung ke Petrus dan Paulus. Di hadapan Ibu Bapak semua ada, saya buka dia punya kodenya itu seminari. Nah, itu seminari di mana lokasinya? Dan kalau ada yang bisa menjawab, silakan nanti saya kirim sepeda dari Hong Kong gitu. Silakan saja diterka-terka, ini seminari di mana ini? Dua ini. Gereja yang bagus sekali ini. Silakan mungkin dari Bu Dr. Yulce, terka-terka aja Bu. Ada yang tahu silakan. Yang kanan Ledari Romo. Wah, keren. Oh, ternyata Lili. Cilili Wong sudah kembali dari Flores gitu. Nah, yang kirinya itu di mana itu? Santo Paulus, Ledalero, dan Santo Petrus, Rita Pirel. Waduh, jawaban yang sangat benar sekali. Tepat, nanti sepedanya dikirim, minta nomor HP-nya saja. Baik, Ibu Bapak semua yang terkasih dalam Kristus. Benar bahwa ini wajah dua seminari yang bentuknya beda. Yang satunya itu untuk Romo-Romo Projo dari berbagai keuskupan di Flores atau juga di luar Flores. Sementara satunya adalah dari Biara SPD. Dan saya pernah di sana, di dua tempat ini sangat menarik karena tempat studi kami filsafat dan teologinya di tempat yang sama. Apa yang menarik bagi saya dan kita semua untuk tunjukkan dua gambar ini, dua seminari tinggi, bahkan seminari terbesar di dunia ini adalah ketika di sana dulu dan juga mungkin sampai saat ini, ketika ada pertandingan bola, itulah yang dinanti-nantikan. Itu ibarat itu Barcelona dengan Madrid. Wah, pertemuan yang dinanti-nantikan itu. Wah, itu namanya duet yang di kota Maumere itu semua orang-orang itu menantikan. Karena memang itu menyajikan pertandingan yang luar biasa. Penuh dengan intensnya, yang berhubungan dengan kalah dan menang, skor berapa, dan memang itu ya duet yang selalu Madrid dan Barcelona. Tetapi Ibu Bapak dan Saudara dan Saudariku yang terkasih, walaupun kami di lapangan hijau, di lapangan bola, itu duelnya seru, tetapi sebetulnya duet kami di seminari yang sama ini tentang satu tujuan, yaitu mengutus para imam misionaris untuk menjadi pewarta Tuhan di mana saja, bahkan sampai di luar negeri seperti di Hong Kong ini. Kalau memang di lapangan bola, wah itu
duel yang sangat dinanti-nantikan. Tetapi yang berhubungan dengan karya panggilan, itu duel yang sangat indah sekali, di mana kami melangkah bersama di dalam panggilan yang sama, walaupun mungkin tempatnya berbeda-beda. Seperti itulah yang kita renungkan pada malam hari ini. Permenungan kita berhubungan dengan Santo Petrus dan Paulus. Itu batu fondasi dalam gereja kita dan soko guru. Itu berarti dasar dari kekristenan sampai saat ini. Mari kita melihat secara bersama dulu, kenapa kok itu perayaannya itu bersamaan. Awalnya itu tidak sama, Ibu Bapak semua yang terkasih di dalam Kristus. Karena untuk gereja di timur, di Syria, itu mereka rayakan pada tanggal 28 Desember. Gereja Katolik Armenia itu rayakan tanggal 27 Desember. Nah, Gereja Katolik Roma hari ini 29 Juni kita rayakan. Itu sejak tahun 258 Masehi. Nah, kemudian ketika dua jenazah ini, jenazah Santo Petrus dan Paulus itu dimakamkan di tempat mereka itu menjadi martir yang sekarang itu namanya Basilika Santo Petrus untuk Santo Petrusnya, dan kemudian Basilika Santo Paulus atau juga sering dikenal dengan nama di luar tembok untuk Santo Paulusnya. Nah, baru pada saat itu abad ke-6 itu semua setuju karena perayaannya begitu meriah, ya dua soko guru ini dirayakan di mana-mana, maka kemudian gereja-gereja timur itu kemudian sama-sama merayakan dan memutuskan pada tanggal 29 Juni hari ini. Nah, permenungan kita adalah tentang Petrus dan Paulus, itu adalah dasar dari sebuah bangunan. Bangunan rumah itu pasti ada dasarnya. Kekuatan mereka itu menjadi itu kekuatan kita sehingga kita masih bertahan sampai saat ini. Dan keduanya itu adalah pewarta kerajaan yang hebatnya minta ampun. Gembala kawanan domba yang sangat luar biasa. Petrus adalah seorang pemimpin dan Paulus adalah seorang pewarta yang sangat luar biasa. Tentu akhir dari kehidupan mereka, seperti umumnya kita sudah tahu bahwa Petrus itu dia mati disalibkan dengan kepala ke bawah karena dia tidak layak seperti Kristus kepala ke atas. Sementara itu Paulus itu dipenggal kepalanya dengan pedang. Nah, yang kita renungkan adalah bagaimana dua ini menjadi satu dalam refleksi iman kita sampai saat ini. Pertama secara keseluruhan saja, garis besar saja karena umumnya kita tahu semua tentang Santo Petrus. Dia disebut sebagai pangeran para rasul. Wah, pangeran itu berarti orang yang ditonjolkan karena memang benar. Itu engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Nah, wadas atau kemudian itu dalam bahasa Aramik itu adalah kefas, batu karang itu, maka kemudian namanya menjadi Petrus dalam bahasa kita punya atau dalam bahasa Inggris Peter. Dan dia selalu yang menjadi pertama dan menjadi pemimpin di kedua-belasan. Dan tentunya Ibu Bapak semua sudah tahu kisah bagaimana dia sangat kuat di hadapan Tuhan, tetapi kemudian dia itu menipu Tuhan atau menyangkal Tuhan bahkan 3 kali, walaupun pada akhirnya dia bertobat. Itu Petrus kemudian setelah kebangkitan Kristus, itu Roh Kudus turun atas para rasul, dan bagaimana Petrus sendiri memimpin para rasul untuk memilih pengganti dari Yudas Iskariot atau yang sekarang adalah Santo Matias. Dan di konsili yang pertama dalam gereja kita di Yerusalem, itu Petrus yang memimpin dengan Yakobus juga, dan Paulus juga hadir pada kesempatan itu, memberikan sebuah keputusan yang tidak membebani ketentuan sunat bagi orang yang bukan Yahudi yang mau menjadi Kristen. Jadi sunat itu tidak wajib. Maka dalam perjalanan selanjutnya setelah konsili di Yerusalem itu, Rasul Petrus itu pergi ke Samaria untuk juga membantu Filipus mewartakan Injil di Syria. Dan juga dia menjumpai salah seorang tokoh penting kekristenan juga di perwira Roma, namanya Cornelius, yang kemudian dia menjadi percaya kepada Kristus. Karena pertemuan itulah, maka kemudian hal-hal yang berhubungan dengan kekristenan itu dibantu oleh Cornelius. Nah, menurut tradisi, apa yang kita sebut Domine Quo Vadis,
Tuhan, hendak kemanakah engkau pergi? Ini sebuah situasi di mana Petrus ketika dia berada di Roma dengan segala pergumulan yang tidak mudah karena Kaisar Nero pada saat itu yang membunuh banyak orang-orang Kristen, dia berupaya untuk lari dari Roma. Dan dalam perjalanan itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia. Dan dia bertanya, Tuhan, hendak kemanakah engkau pergi? Lalu Yesus menatapnya dan menjawab, aku hendak ke Roma untuk disalibkan lagi. Mendengar disalibkan lagi, dia teringat bahwa 3 kali dia sudah menyangkal Tuhan Yesus. Apakah dia tega melihat Tuhan Yesus disalibkan untuk yang kedua kalinya? Maka kemudian, Bapak semua yang terkasih, dia putuskan untuk tidak tinggalkan Roma. Dia kembali lagi ke Roma untuk menjadi pewarta, dan di sanalah dia disalibkan dengan kepala ke bawah. Nah, ini tentang secara garis kecil saja Rasul Petrus. Dan kemudian sekarang itu Rasul Paulus itu disebut dengan rasulnya para bangsa karena dia dari satu tempat ke tempat yang lain. Pekerjaannya itu adalah mendirikan kemah. Jadi sudah kemah satu di Roma, dia pergi ke Syria, dia pergi bahkan sampai ke Spanyol. Dan kemudian ini kita lihat dari namanya, nama Romawinya adalah Saulus. Sebelum dia bertobat namanya adalah kemudian diubah menjadi Paulus. Dan dia adalah orang Tarsus karena memang dia dilahirkan di sana, tetapi dia juga adalah orang Yahudi dari suku Benyamin dan sangat fanatik sekali membela tradisi nenek moyangnya sebagai orang Yahudi dan juga sebagai orang Farisi kemudian. Kalau Ibu Bapak semua, silakan saja buka surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 1 ayat 14. Nah, karena ibunya adalah orang Romawi, maka dia punya kewarganegaraan Roma. Nah, kemudian yang paling utama tentu karena dia orang yang berpendidikan selain belajar tentang filsafat Yunani dan semua tentang awal bagaimana tradisi dalam kehidupan orang-orang Yahudi sendiri, maka dia belajarnya di Yerusalem, di sekolah Gamaliel. Nah, pada usia 14-15 tahun, itu orangnya itu sangat pintar sekali untuk ngomong, atau dalam bahasa Jawanya itu pintar ngendikan gitu, atau wah pintar sekali untuk retorika. Dia kalau ngomong itu hebat sekali, didengar oleh banyak orang. Karena itu dia itu berpengaruh karena retorikanya. Dan kemudian memang dia, seperti Ibu Bapak semua tahu, dia adalah penganiaya orang-orang Kristen pada awalnya, dan kemungkinan besar kematian dari martir pertama Stefanus juga itu ada hubungan dengan Paulus. Tetapi kemudian saudara dan saudariku yang terkasih, terlepas bahwa dia penganiaya sebelum dia bertobat, dan seperti sampai saat ini kita mengetahui dia adalah itu penginjil terbesar, penanam gereja itu, pemegang jiwa-jiwa itu dia tarik semua untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dan seorang teolog yang sangat luar biasa. Bahkan seperti yang kita ketahui, dia menulis itu 13 dari 27 kitab perjanjian baru. Silakan saja Ibu Bapak baca kembali itu surat-surat dari Rasul Paulus kepada banyak orang. Nah, sekarang kita melihat satu hal yang sangat beda tentang kisah pertobatannya. Karena itu saya minta Bapak Simon untuk membacakan kisah itu pertobatannya yang dari kisah para rasul. Silakan saja Bapak Simon untuk membaca dari PowerPoint yang ada. Maka terjadilah, sementara aku sedang dalam perjalanan dan hampir sampai di Damsyik. Kira-kira pada siang hari, tiba-tiba suatu cahaya terang dari langit bersinar mengelilingiku. Aku tersungkur ke tanah dan mendengar suara berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Dan aku menjawab, siapakah engkau, Tuhan? Lalu dia berkata kepadaku, akulah Yesus dari Nazaret, yang sedang kamu aniaya. Orang-orang yang bersamaku melihat cahaya itu, tetapi tidak mengerti suara orang yang sedang berbicara kepadaku. Dan aku berkata,
apa yang harus aku lakukan, Tuhan?" Dan Tuhan menjawab aku, "Berdiri dan pergilah ke Damsyik, dan di sana kamu akan diberitahu semua yang telah ditetapkan untuk kamu lakukan." Dan ketika aku tidak dapat melihat karena kemuliaan cahaya itu, aku dituntun oleh orang-orang yang bersamaku dan masuk ke Damsyik. Kemudian ada orang bernama Ananias, orang saleh menurut hukum Taurat, dan dikenal baik oleh semua orang Yahudi yang tinggal di sana, datang kepadaku, dan setelah berdiri di sampingku, ia berkata, "Saudara Saulus, melihatlah." Lalu saat itu juga aku dapat melihat lagi dan melihat dia. Dan ia berkata, "Allah nenek moyang kita menetapkanmu untuk mengetahui kehendaknya dan melihat yang benar, serta mendengar suara dari mulutnya. Karena kamu akan menjadi saksi baginya, bagi semua orang tentang apa yang telah kamu lihat dan dengar. Dan sekarang, mengapa kamu menunda-nunda? Bangunlah dan berilah dirimu dibaptis, sebab bersihkan dosa-dosamu sambil memanggil namanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih banyak Pak Simon. Jadi Pak Simon tidak hanya membacakan tetapi sekaligus mewartakan dengan suaranya yang sangat-sangat mantap sekali. Baik Ibu Bapak semua yang terkasih, saya dan kita semua itu punya ya kisah perjalanan pertobatan masing-masing. Dan tentunya bagi Paulus yang paling pertama itu adalah, "Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku?" Ini sebuah pertanyaan yang menantang, dan kemudian Damsyik itu menjadi awal pertobatan bagi Paulus. Dan kita melihat di sini, sang rasul melihat Kristus, dan dia itu menerima pewahyuan. Pewahyuan itu yang menghantar dia, supaya kemudian dia tidak takut, tetapi kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pewarta Injilnya. Dan dalam Kisah Para Rasul, bab 26 ayat 17 juga, Yesus itu sangat jelas sekali bahwa bagaimana Paulus sendiri, "Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka." Dari sebuah pertobatan ini, maka kemudian Tuhan itu memberikan sebuah misi bagi dia. Dan misi inilah yang diwartakan oleh Paulus. Memang misi ini tidak mudah, karena yang diwartakan itu adalah justru itu Kristus Mesias yang tersalib. Karena memang kemudian dalam pewartaannya itu banyak yang berhasil. Tetapi tidak sedikit juga ada yang menantang. Karena teologi salib inilah yang diwartakan oleh Paulus. Dan pada saat itu tidak semua orang menerima kenapa ada penderitaan, kenapa ada sakit, kenapa ada penyakit. Karena itu tolak ukur dari Santo Paulus itu adalah kepada Mesias yang tersalib, Mesias yang menderita. Tentu banyak yang mengalami bahwa sebuah pertobatan atau pengenalan akan Kristus yang baru, tetapi memang juga bahwa ya, tema ini tidak mudah untuk Paulus mewartakan tentang Mesias yang tersalib. Tetapi kemudian bagaimana cinta Kristus itu membakar hati sang rasul. Dia dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti yang saya katakan, dia seperti mendirikan kemah saja, dengan begitu banyak kota di Romawi, dan kemudian di Arabia, Syria, Kilikia, kemudian ke Sirpus, Asia Kecil, Makedonia, Akaia, dan bahkan sampai ke Spanyol. Nah ini bagaimana perjalanan dari sang rasul ini, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah di sini bagaimana siarah misinya itu menjadi akar perjalanan selanjutnya. Karena aku, yang kita lihat di sini, panggilannya itu memang awalnya dia menganiaya gereja, tetapi kemudian dia dipakai oleh Tuhan untuk pergi kemana-mana. Dia menyadari kesalahannya, dia menyadari dosanya, tetapi dengan semangat yang baru, dengan pertobatan dari tidak bisa melihat, dan kemudian melihat Kristus secara baru dalam gerejanya, dia menjadi itu rasul para bangsa. Memang di sini sangat jelas sekali bahwa dia adalah rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, kalau Petrus tadi
dia menarik sedikit setelah kebangkitan Kristus, sisa-sisa Israel kecil itu yang melangkah ke Roma atau ke tempat-tempat lain. Sementara untuk Paulus sangat jelas sekali bahwa dia tidak fokus kepada orang-orang Yahudi. Dia fokus kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Maka kemudian karena pertobatan itulah sangat jelas sekali di surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 9 ayat 16 berkata, celakalah aku jika aku tidak mewartakan Injil. Ini sebuah komitmen dari Rasul Paulus bahwa ada sebuah pertobatan, tetapi ada sebuah tugas baru, ada sebuah misi, siarahnya itu ke akar misi, sampai dia berkata, celakalah aku kalau aku tidak mewartakan Injil. Nah, Ibu Bapak semua yang terkasih, dari Petrus dan Paulus ini, malam hari ini kita coba melihat, ada sebuah tema yang menantang kita semua, itu adalah duet dan duel. Nah, yang pertama ini tentunya duet ini Ibu Bapak semua pada kenal ya. Itu mungkin zaman-zaman sekitar tahun 80-an atau bahkan 90-an sampai sekarang, Raja Dangdut kita dengan duetnya itu ada di sini. Nah, itu tentang duet, jadi orang bernyanyi. Nah, duel seperti yang saya katakan tadi itu menggunakan kekuatan fisik. Di sini yang paling terkenal adalah duel dari Mike Tyson dengan itu Holyfield. Jadi pertandingan tinju itu disebut dengan duel dan menyanyi dua orang itu disebut duel. Nah, bagaimana kita melihat apakah Petrus dan Paulus itu duet atau duel? Nah, kita lihat dari beberapa kisah yang ada dalam kitab suci. Yang pertama adalah pertemuan tadi antara Petrus dan Cornelius, seorang perwira Roma. Nah, pertemuan itu yang menghantar orang-orang bahwa Petrus rupanya dia mengambil sebuah situasi yang beda. Dia mewartakan Injil kepada orang-orang Yahudi yang ada di kota Roma dan beberapa tempat. Nah, ketika orang-orang Yahudi di Yerusalem mempertanyakan Petrus yang masuk ke rumah yang bukan orang Yahudi, maka disinilah bagaimana Petrus menjelaskan tentang kehadiran Tuhan dalam dirinya, dalam karya pewartaannya. Sama juga dengan Rasul Paulus. Paulus sendiri ketika khotbahnya di Athena, dalam Kisah Para Rasul, bab 17 ayat 22-31 itu, Santo Paulus bahkan mengkritik orang-orang Yahudi yang menganggap diri mereka itu lebih tinggi dari orang-orang lain dan menutup pintu hati bagi siapa saja yang masuk ke dalamnya. Karena dua situasi yang berbeda ini, entahkah itu Petrus yang sangat menghormati itu orang-orang yang bukan Yahudi, sama juga dengan Paulus yang menghormati orang-orang yang bukan Yahudi, maka kemudian mereka melihat visi dari Injil itu adalah untuk semua orang. Yesus hadir untuk semua orang. Maka bagi Paulus, keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus adalah untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Yahudi. Berarti orang Yahudi juga ada peluang. Dan yang di luar Yahudi juga sama-sama peluang itu. Karena itu bagi Petrus dan Paulus semuanya sama. Mereka mewartakan Injil kepada siapa saja, walaupun mereka ditentang oleh orang-orangnya sendiri, yaitu orang-orang Yahudi. Nah, kita melihat di sini konflik itu ada persaingan tentunya. Persaingan karena bagaimana khotbah retorika dari Rasul Paulus itu sampai kemana-mana. Dan orang merasa siapakah Rasul itu Paulus ini. Karena itu kemudian memang ada sedikit persaingan di situ, tetapi bagi Petrus itu tidak dilihat sebagai sebuah persaingan. Ketika konflik terjadi, misalnya mereka yang dari keturunan Yahudi berpendapat bahwa untuk menjadi pengikut Kristus itu, orang-orang yang bukan Yahudi harus pertama-tama menjadi Yahudi terdahulu. Maka kemudian Rasul Paulus melihat ini juga sama dengan yang dipikirkan oleh Rasul Petrus, bahwa sikap mereka khususnya pada konsili pertama dalam gereja itu di Yerusalem, itu berdua memutuskan bahwa di sini kita melihat untuk menikmati karya penyelenggaraan Yesus itu tidak harus menjadi Yahudi dulu. Maka kemudian tidak ada itu kewajiban sunat, bahkan sampai saat ini untuk kita semua. Lalu yang kedua itu keputusan dari konsili di Yerusalem.
orang-orang Kristen yang bukan berasal dari latar belakang Yahudi tidak diwajibkan mengikuti tradisi dan pantangan Yahudi. Misalnya tadi soal sunat dan juga makanan yang diharamkan. Nah, yang ketiga, tugas khusus ini diberikan kepada Rasul Paulus. Rasul Paulus itu dia mendapat mandat untuk memberitakan Injil ke daerah-daerah yang berbahasa Yunani. Karena memang spirit dari dia adalah Injil untuk semua orang. Lalu yang kedua adalah karena pengetahuan retorikanya, pengetahuan bahasanya, sehingga dia bisa mewartakan Injil kepada siapa saja, bahkan yang khususnya bukan Yahudi. Nah, ini dari konflik persaingan yang ada, justru menghantar mereka untuk duduk bersama dalam konsili di Yerusalem itu. Jadi di sini yang terjadi adalah duet yang sangat-sangat kental sekali. Maka kemudian duet maut inilah yang menghantar juga mereka berdua sampai pada akhir kehidupan mereka. Tentu Rasul Paulus itu bagaimana dia ditikam dengan pedang, dan kemudian Rasul Petrus dia disalibkan dengan kepala ke bawah. Nah, di sini dua-duanya menyadari apa yang disebut dengan missio Dei, atau juga dengan sebutan yang kedua adalah missio ecclesiae. Missio Dei adalah misi Allah ini. Dan kemudian bagaimana misi Allah ini hadir dalam misi gereja. Karena itu Injil Tuhan Yesus Kristus itu mesti masuk ke dalam gereja. Dan bagaimana kedua-duanya itu melangkah bersama dalam gereja itu untuk mewartakan Injil yang sama, baik untuk orang Yahudi maupun bukan untuk orang Yahudi. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, di sini kita melihat dua rasul soko guru kita itu mengedepankan Injil Tuhan. Kekuatan mereka berdua dan juga kelemahan mereka berdua itu menjadi hal yang sangat positif bagi kita untuk belajar bagaimana menjadi misionaris walaupun dalam grup kecil seperti ini. Dan penekanan utama bagi mereka berdua adalah Allah bagi semua orang. Jadi bukan lagi Allah orang Yahudi, bukan lagi Allah yang bukan Yahudi, tetapi Allah itu adalah Allah semua orang. Karena itu Katolik kemudian itu dipakai namanya yang artinya universal atau umum. Kita melihat di sini bagaimana pernyataan-pernyataan orang-orang yang merasakan dengan cara membaca dan kemudian mengetahui kisah dari Rasul Petrus dan Paulus. Santo Ambrosius berkata demikian, ubi Petrus ibi ecclesia. Artinya, di mana ada Petrus, di sanalah gereja. Basilika Santo Petrus sampai saat ini berdiri tegak. Di sanalah gereja. Dan bahkan kita yang bersatu dalam gereja Katolik Roma, itu sama-sama di bawah kepemimpinan Rasul Petrus sebagai paus yang pertama, sampai Paus Fransiskus saat ini, kita itu adalah gereja. Maka kemudian refleksinya ketika Injil hari ini, itu sangat jelas sekali. Itu Yesus bertanya kepada para muridnya, menurut kata orang siapakah aku ini, tetapi menurut kamu siapakah aku ini? Jawaban dari Petrus itu, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka kemudian Injil selanjutnya itu bagaimana Yesus berkata, di atas wadas ini akan kudirikan gerejaku, akan kudirikan jemaatku. Jemaatku yang dimaksudkan di sini adalah tidak hanya secara fisik bangunan, tetapi adalah umat beriman. Karena itu, Ibu Bapak semua yang saya kasih dalam Kristus, bagaimana kemudian Paus Fransiskus berkata terhadap Petrus dan Paulus, mereka berdua adalah dua rasul Injil yang agung dan dua pilar gereja. Dan tentunya Santo Agustinus juga berkata, kedudukan rasul itu memiliki hari yang sama mereka berdua. Karena keduanya adalah satu. Dan meskipun mereka hari yang berbeda, mereka tetap satu. Petrus pergi dahulu dan kemudian diikuti oleh Paulus. Apapun yang mereka alami dengan cara mereka, entah itu kelebihan dan kekurangan mereka, mereka adalah rasul Injil dan kemudian pilar dari gereja Katolik sampai saat ini. Bahkan yang kita ketahui bahwa perayaan Pesta Santo Petrus dan Paulus tidak hanya gereja Katolik Roma saja, tetapi juga gereja-gereja seperti Ortodoks,
gereja juga dari beberapa gereja denominasi lain juga merayakan itu pesta Rasul Petrus dan Paulus. Maka kemudian bagian akhir dari refleksi saya adalah apa kira-kira oleh-oleh dari kedua santu ini, kedua rasul besar ini untuk kita yang ada dalam grup ini. Secara sederhana, saya mau katakan 3 poin ini. Yang pertama itu adalah Petrus dan Paulus adalah pasangan duet yang sangat handal dan bukan pasangan duel. Konflik terjadi pada saat itu seperti yang saya katakan. Tetapi mereka duduk bersama untuk mencari mana yang terbaik. Dan tentunya diinspirasi oleh Roh Kudus. Karena itu dalam doa-doa mereka, segala sesuatu yang berhubungan dengan konflik yang tidak sedikit pada saat itu, menghantar Petrus dan Paulus untuk mencari solusi. Tentu persaingan itu ada. Orang lain bisa melihat, oh ada persaingan antara Petrus dan Paulus pada saat itu karena tempat mereka umumnya ada sekitar di kota Roma. Tentu kemudian Rasul Paulus dengan kemampuan bicara retorikanya, dia sampai ke banyak tempat. Tetapi tidak menghalangi mereka berdua. Yang satunya punya kelebihan, yang satunya punya kelebihan, sama-sama untuk tujuan satu gereja Katolik. Ini yang pertama. Jadi bukan pasangan duel, tetapi lebih kepada pasangan duet yang sangat-sangat handal. Yang kedua, Ibu Bapak semua yang terkasih dalam Kristus, gereja yang selalu merangkul. Maka kemudian ketika Yesus berkata, di atas wadas ini akan kudirikan jemaatku atau gerejaku. Gerejaku di sini kemudian bukan gereja saya, bukan gereja Ibu Bapak semua, tetapi adalah gereja kita semua. Maka refleksi yang paling utama dalam persekutuan apa saja, dalam grup apa saja seperti grup doa seperti ini, kita perlu berjalan bersama, walking together with Jesus. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, maka kemudian pengalaman dari Rasul Petrus, dia juga punya kekurangan. Rasul Paulus, dia juga punya kekurangan. Tetapi dari kekurangan-kekurangan yang ada, kemudian mereka melangkah bersama, maka orang akan melihat, waduh ternyata buah-buahnya sangat banyak sekali bagi gereja Katolik saat ini. Gereja itu kuat karena fondasinya itu atas para rasul, atas Petrus, atas Paulus. Dan kemudian gereja itu tidak hanya bangunan fisik saja, atau juga secara struktur, yaitu paus dan pastor dan juga yang lain, tetapi lebih kepada jemaat Allah atau umat Allah. Maka kemudian kita berkata, umat Allah yang terkasih, itulah gereja. Maka ketika kita berjalan bersama, seperti kata Santo Paulus, Kristus mengasihi gereja dan telah menyerahkan dirinya bagi kita. Maka kemudian, kita sudah mengetahui siapakah kita, siapakah Kristus itu sendiri. Dia adalah pengantin laki-laki dan kita adalah pengantin perempuan, gereja itu sendiri. Maka kemudian, walaupun dua, kita melihat ada satu. Ya, seperti juga pengalaman hidup Ibu Bapak semua. Entah itu pengalaman hidup sebagai suami istri, sebagai seorang ayah dan ibu dalam keluarga. Dua itu kemudian satu yang membentuk keluarga. Sama juga dengan saya, pastor. Itu tetap satu di dalam gereja. Walaupun memang tugas pelayanan berbeda-beda, tapi kemudian kita melihat bahwa kita semua berjalan bersama. Maka bagian yang terakhir ini adalah, saya mau katakan, beda itu indah. Petrus artinya karang atau batu. Dan Paulus dari nama artinya kecil. Maka kemudian, love praying group ini, family group ini, itu kecil, tetapi kuat, ada karang, karena berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena itu, Ibu Bapak semua yang terkasih dalam Kristus, belajar dari pesta Rasul Petrus dan Paulus, bagi saya dan bagi semua umat-umat yang entah itu terbaptis, atau juga tertabis, atau juga seperti suster dengan kaul-kaul yang ada, maka kemudian karya pelayanan kita boleh banyak-banyak, tetapi kita adalah satu tubuh di dalam Kristus, di dalam gereja. Pelayanan kita boleh beda-beda, tetapi kita adalah satu. Maka indahnya, begitu bahagianya menjadi orang Katolik itu, karena kita kemana-mana tetap sama.
boleh misalnya kita ikut misa di Roma, ikut misa di Amerika, atau ikut misa di Indonesia, bahasanya boleh beda-beda, tetapi liturginya sama. Apa yang secara kelihatan itu kita bisa mengerti, walaupun mungkin bahasanya beda-beda, atau juga cara berkhotbah dari pemimpin atau pastornya juga mungkin pesannya beda-beda, tetapi Injilnya sama. Maka kemudian saya mau katakan, Katolik itu adalah satu umum kemudian yang bisa diwartakan. Maka bagi saya dan kita semua yang ada dalam grup doa apapun, pertama adalah kita adalah pasangan duet Tuhan Yesus untuk mewartakan Injil bagi siapa saja. Dan kemudian berupaya karena kita sudah diselamatkan oleh darah Kristus, kita kemudian merangkul siapa saja tanpa membedakan ini orang Hong Kong, tanpa membedakan ini orang Pontianak, tanpa membedakan ini orang Medan, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Apalagi dengan semangat sinode sekarang, pertemuan para uskup itu yang akan kemudian terjadi. Bagi saya dan kita semua, kita berjalan bersama di dalam jalan gereja itu sendiri, yaitu iman akan Kristus. Dan tentunya, ya indahnya itu kehidupan kita, perbedaan yang menghantar kita kepada sebuah situasi, ada senyum, ada canda tawa, walaupun kita memang beda, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan. Jadi ini saja yang saya mau bagikan untuk kita semua sebagai bahan dasar untuk permenungkan kita pada pesta Santo Petrus dan Paulus. Kalau memang ada ibu bapak semua yang mau sharing pengalaman dalam gereja, bagaimana pengalaman sebagai seorang murid Tuhan, bisa jadi pengalaman itu mirip seperti Petrus, atau juga bisa jadi mirip seperti Paulus, pertobatan, tapi kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pewarta. Entah itu pewarta di misalnya online, sosial media, atau juga pewarta dari kampung ke kampung, itu menjadi misionaris seperti Rasul Paulus, yang dari satu kota, yang dari satu kampung ke kampung-kampung yang lain. Tentunya pengalaman ibu bapak semua, saya percaya itu sangat kaya. Dan mari, kesempatan ini adalah kesempatan kita untuk saling berbagi, untuk saling belajar, dan juga saling meneguhkan dalam iman, kasih, dan pengharapan. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke pembawa acara. Oke, sebelum itu kita doa dulu. Saya minta mungkin siapa saja yang bisa mewakili kita, atau bisa juga ya berdoa secara umum kalau memang situasi memungkinkan, atau bisa juga satu orang untuk membacakan doa kepada Santo Petrus. Silakan, saya serahkan ke dokter. Mari kita berdoa. Doa kepada Santo Petrus. Rasul Petrus yang mulia, karena engkau adalah batu karang, di mana Allah yang Maha Kuasa telah membangun gerejanya. Berilah kami apa yang kami mohon kepadamu, harapan yang teguh, iman yang hidup, dan kasih yang membara, penyangkalan diri yang total, keterikatan terhadap dunia, kesabaran dalam kesulitan, kerendahan hati dalam kemakmuran, keheningan dalam doa, kemurnian dalam hati, kehendak yang benar dalam setiap pekerjaan, ketekunan dalam memenuhi setiap kewajiban-kewajiban hidup, ketetapan dalam penyelesaian setiap persoalan, kepasrahan pada kehendak Allah, dan ketekunan dalam kasih karunia Allah sampai mati, supaya berkat perantaraan dan jasa-jasamu yang luhur, kami dibuat pantas untuk hadir di hadapan tahta dan gembala jiwa abadi, Yesus Kristus, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa selama-lamanya. Amin. Berikutnya berdoa kepada Santo Paulus. Silakan lanjut saja, Bu. Santo Paulus yang mulia, sesudah menganiaya gereja, engkau dijadikan berkat kasih karunia Allah.
rasulnya yang paling bersemangat untuk membawa kabar gembira Yesus, penyelamat ilahi kita sampai ke ujung dunia. Engkau dengan sukacita mengalami penjara, disesah, dirajam, dan kapal karam, serta segala bentuk penganiayaan yang memuncak pada penumpahan darah kemartiran-Mu demi Tuhan kita Yesus Kristus. Berilah kami rahmat untuk bekerja keras, mewartakan iman kepada sesama, dan untuk menerima setiap pencobaan dan kesengsaraan di jalan yang kami lalui. Bantulah kami untuk disemangati surat-surat-Mu dan untuk ambil bagian dalam cinta mati-Mu kepada Yesus. Supaya setelah kami menyelesaikan tugas-tugas kami di dunia ini, kami dapat bergabung bersama Engkau dan memuji Dia dalam kerajaan surga yang abadi selama-lamanya. Amin.